Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah video pertama untuk uh, Instagram marketing ya. Jadi um, kalau kita mau mulai jualan lewat Instagram, ini adalah materi-materi yang kita sediain ya, yang kami sediakan untuk belajar bagaimana caranya jualan kopi di Instagram. Tapi tentunya sebelum itu saya mau jelasin dulu tentang kenapa mesti lewat Instagram gitu loh. Kan banyak channel yang lain. Ya kita akan belajar juga channel-channel yang lain, tapi kali ini kita fokus dulu di Instagram karena kita lihat potensinya ya. Oke, kita langsung aja ya. Nah, kalau dilihat dari potensinya, ini report dari Napoleon Cat per bulan Mei ya, Mei 2020. Jadi masih baru nih. Kita lihat bahwa pengguna Instagram di Indonesia itu sudah mencapai 69 juta. Oke, ya kita lihat ya, 69.270.000 orang. Ya mungkin ini akun ya, bukan orang. Satu orang bisa punya beberapa akun. Oke. Dan yang perlu kita perhatiin di sini kita lihat adalah ternyata pengguna Instagram itu wanitanya lebih banyak daripada pria. 51% itu wanita. Dan statistik lainnya yang perlu kita perhatiin juga, nah ini, bahwa usianya itu berkisar dari usia 18 sampai 34. Nah, 18 tahun sampai 34 ini yang paling banyak menggunakan Instagram, walaupun di 35 sampai 44 juga rame, kemudian 13 sampai 17 juga rame, tapi mungkin itu bukan market kita lah ya. Jadi kita fokus pada market ini aja. Kita lihat ini ada 69 juta dan 51%-nya perempuan, kemudian usianya 18 sampai 34. Nah, kalau lihat dari ini, sebenarnya kelihatan bahwa target market kita ya laki-laki juga boleh gitu ya. Tapi usia-usianya ini adalah usia-usia muda sebenarnya yang menggunakan Instagram. Nah, kalau kita jualan kopi ya tentunya cocok sih sebenarnya dengan menu yang kita siapin gitu ya. Artinya usia-usia muda ini bukan pengopi berat. Jadi bukan menu-menu kopi yang strong gitu ya. Kalau yang strong-strong itu biasanya yang usianya udah di atas 40, di atas 50 itu lebih menyukai kopi-kopi yang strong, yang kopi hitam gitu ya, karena sudah mulai mengurangi gula gitu. Tapi kalau di usia-usia muda seperti ini masih suka lah yang kopi susu ya. Jadi kita ada kopi rindu, es kopi susu gula aren itu. Nah, itu juga rame. Nah, kemudian menu ini juga cocok yang 500 cerita dalam botol ya, karena bisa disimpan. Ini kan 500 mili, bisa disimpan di kulkas sampai 4 hari gitu ya. Biasanya ibu-ibu muda suka yang seperti ini gitu. Kalau anak-anak mudanya yang umur-umur 18 sampai 24 mungkin lebih suka yang kopi rindu yang di gelas ini ya gitu. Tapi kalau yang sudah ibu-ibu biasanya mereka mau nyimpen di kulkas. Nah, kalaupun ada kita mau tambahin selain kopi, misalnya cemilan, nah cemilan-cemilan seperti risoles mozzarella ini gitu ya, uh, mayonis gitu ya, itu uh, cocok buat usia-usia ini gitu. Dan kita juga punya produk seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat deh potensinya. Dari 69 juta ini kita fokus di angka ini aja ya. Oke, kita lihat bahwa potensi market di Indonesia itu ada 69 juta. 69 juta account gitu. Anggaplah 69 juta orang. Oke, kita lihat fokusnya di sini dulu. Rasanya sih kan kalau kita mau menjangkau 69 juta orang juga ya berat. Ya kita ambil 1% lah. Kalau kita misalnya ambil 1% aja dari 69 juta, berarti ada 690.000 orang potensial market. Nah, anggaplah kita sekali jualan punya margin tuh di angka 10.000. Kalau di video sebelumnya, di video basic, sebenarnya setiap kali satu bulan itu, ini kita anggap satu bulan ya, satu bulan itu margin kita di atas 10.000 ya, 13 ribuan sampai sampai lebih gitu ya. Anggaplah 10.000, itu artinya target market ini kita bisa mencapai 6,9 M. Oke, tapi wah rasanya terlalu wah gitu. 1% loh padahal ini 1%. Oke deh, angka 1% 690.000 orang yang mau kita capai lewat Instagram rasanya juga berat. Oke, kita ambil jangan 1%, kita ambil 0,1% aja. Nah, 0,1% itu ada 69.000.
orang. Kalau kita tetap dengan margin 10.000, misalnya masing-masing ini 69.000 orang yang beli, kita bisa punya omset 690 juta. Kalau dia jadi pelanggan, tiap bulan berarti 690 juta kita bisa masuk. So, gimana? Masih berat? Kalau kita anggap angka ini masih terlalu mewah, gitu, masih terlalu tinggi, oke kita kurangin lagi. Anggap kita ambil 0,01% aja. Kali 69 juta itu ada 6.900 orang target market potensial yang bisa kita ambil. Itu tiap bulannya kita bisa dapat 69 juta. Nah, bener ya, 69 juta kita bisa dapat. Gimana? Masih terlalu berat? Oke, kalau masih terlalu berat kita kecilin lagi deh. Kita kecilin lagi deh. 0,01%. Oke, 0,01% aja. Itu artinya kita hanya mengejar 690 account aja. 690 pengguna Instagram yang mau kita sasar gitu. Itu kita bisa dapat 6,9 juta loh sebulannya. Ini masih mau dianggap berat nih. Kalau masih mau dianggap berat ya udah kita akan 0,0001. Waduh nih. Berarti kita hanya menyasar 69 orang saja. Tiap bulan kita kejar lah 69 orang nih. Mau jajan dia gitu ya. Dari pengguna Instagram hanya 69 orangnya aja itu kita bisa dapat 690.000. Tapi ini pesimistik banget gitu. Artinya masa sih cuma 69 orang gitu ya. Oke, kalau saya sih ngambil realistisnya. Realistisnya kita ambil tengah-tengah lah ya. Saya rasa di angka 6.900 ini gitu ya. Itu mudah kok mencapainya gitu. Dan ini masuk akal gitu. Jadi kita fokus di angka ini. Oke, kita lihat ya. Kalau kita fokus di angka 6.900 user. Jadi 6.900 user ini aja yang kita kejar. Artinya sebenarnya tiap bulan kita di Instagram itu ya nggak usah banyak-banyak ngejar 6.900 viewer atau 6.900 follower gitu ya yang kita kejar gitu. Untuk kita bisa targetin omsetnya gitu ya. Tiap bulan kita ngejar angka segini, kemudian berarti kan kalau tiap bulan 6.900 ya bulan berikutnya akan berlipat-lipat gitu ya, akan cepat sekali. Dari 10 bulan kita udah punya 60.000 viewer atau 60.000 user gitu ya, follower gitu. Nah, gimana caranya kita ngejar angka segini gitu? Follower ya, mendapatkan follower sekitar sampai 6.900-an. Ada dua cara yang umumnya dipakai gitu ya. Lewat ads yang tentunya berbayar atau kita mau secara organik gitu. Nah, saya melakukan dua-duanya gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti dilihat akun-akun saya, banyak juga yang followernya nggak terlalu banyak gitu. Followernya nggak terlalu banyak tapi transaksinya banyak. Nah itu kenapa? Karena pakai ads gitu ya, pakai iklan yang berbayar. Tapi di materi-materi kita ke depan, saya akan lebih menekankan cara organik gitu, yang nggak berbayar gitu, yang gratisan aja gitu. Tapi dengan strategi yang benar gitu ya. Uh, dengan ads tentunya lebih cepat. Nah, cuma saya nggak mau juga ngajarin mindsetnya nanti mau cepet jadi gitu. Nanti fondasinya nggak kuat gitu ya. Kalau fondasinya udah kuat, nanti main organiknya udah biasa gitu ya, udah disiplin, udah polanya udah dapet, kemudian beralih ke ads, nggak apa-apa. Tapi kalau belum udah main di ads, nanti fondasinya nggak kuat. Kalau fondasinya nggak kuat ya, kalau nggak ngiklan, nggak ada omset gitu loh. Harus ngiklan melulu gitu, berarti kan keluar duit melulu gitu. Sementara kalau organiknya kita kuat gitu ya, fondasinya sudah kuat di organik, di samping memang nggak berbiaya, itu biasanya lebih sustainable gitu ya. Nah, artinya followernya stabil gitu ya, transaksinya pun akan stabil gitu. Peningkatannya juga kelihatan gitu ya, linearnya bagus lah gitu ya, tiap bulannya seperti apa. Nah, cuma kalau cara organik mencapai 6.900 dan kelipatannya berapa lama? Tergantung. Tergantung seberapa tekun, seberapa disiplinnya teman-teman menjalankan strategi yang akan saya sampaikan di video-video berikutnya gitu loh. Itu dulu, jadi komitmennya dulu gitu. Kalau mau cepat memang iya pakai ads, tapi
saya nggak ngajarin ads dulu di materi-materi awal gitu ya. Ads ini nanti akan terakhir aja setelah, dan saya sarankan memang menggunakan ads itu bermain Instagram ads lebih baik setelah organiknya stabil gitu. Uh, Memang kalau pakai ads ya follower nggak perlu banyak. Kalau organik terbalik ya, followernya harus banyak baru transaksinya banyak gitu. Tapi itu lebih bagus gitu, lebih sustainable, lebih kuat fondasinya dan transaksinya biasanya jauh lebih stabil. Oke, jadi ini ya, kita kejarnya seperti ini dan berapa lamanya itu sangat bergantung. Kadang-kadang 6.900 atau sampai 10.000 satu bulan juga dapat kalau teman-teman disiplin. Disiplin ngikutin strateginya dengan benar gitu ya. Itu satu bulan bisa dapat 10.000 bahkan lebih gitu. Tapi kalaupun enggak, kita ngomong ngomong jeleknya lebih santai lah ya gitu ya. Artinya kerjanya santai mungkin karena sekarang baru mulai mau bisnis kopi ya, uh, uh, masih disambil-sambil ya, mungkin di 2 bulan sampai 3 bulan ini akan tercapai dan kelipatannya juga sama gitu ya. Dan biasanya sih makin makin lama ya makin cepet gitu ya naiknya. Jadi mungkin yang pertama 10.000 pertama dikejar dalam waktu 3 bulan gitu, tapi yang 10.000 kedua nggak dalam waktu 3 bulan lagi, mungkin cuma 2 bulan dan makin lama makin cepat biasa. Tapi kalau dari awalnya aja udah disiplin gitu, rutin gitu dan menjalankan semua strateginya dengan benar, ya bisa jadi 6.900 atau 10.000 itu bahkan bisa dicapai dalam waktu 1 bulan aja. Oke, uh, ini aja basicnya gitu ya, dasarnya bahwa yang kita kejar sebenarnya angka ini dan potensial marketnya sekian aja nih, 6.900 anggap lah ya, atau 6.900 sampai 10.000 yang kita kejar dengan cara organik. Nah, gimana caranya? Nanti saksikan aja di video-video berikutnya. Sekian dari saya untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.